Suaranya Pak Wahid nggak kedengaran. Oke, bagaimana Bu Luli? Sudah ya? Ya sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kembali berdiskusi, kembali bertemu walaupun secara maya, secara virtual, guna menambah ilmu pengetahuan kita masing-masing, menambah skill kita masing-masing, khususnya di dalam memberikan sistem pembelajaran kepada anak-anak kita nanti di sekolah. Salam dan salawat kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW karena dialah kita bisa berada di zaman yang seperti sekarang ini. Oke, sebenarnya ini adalah kita bisa pembelajaran. Jadi ini yang balik. Belajar ini menurut penelitian, menurut riset, ini adalah model pembelajaran yang paling cocok untuk anak-anak kita yang sudah masuk ke generasi Z. Jadi generasi net atau generasi digital. Ini cenderungkan sistem pembelajaran yang sudah berubah dari sistem kita dulu. Jadi kalau kita di zaman kita belajar itu sistem pembelajarannya masih sangat tradisional, guru memberi, kemudian siswa menerima. Tuh, oke, untuk sebelum mendemokan beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk model pembelajaran flip learning ini, saya akan berikan sedikit pengantar dulu, sedikit materi pengantar mengenai sistem atau model pembelajaran yang anak-anak kita generasi Z ini senangi. Presentasi saya bisa kelihatan ya, Bu Luli? Ya, bisa-bisa Pak. Kelihatan. Oke, ya. Jadi menurut penelitian atau menurut riset yang banyak dilakukan oleh orang-orang akademisi sekarang, mereka mengatakan bahwa model pembelajaran bagi generasi Z yang paling cocok itu adalah flip learning. Jadi berasal dari dua kata, flip dan learning. Flip itu berarti membalik, learning itu pembelajaran, jadi pembelajaran membalik. Di materi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu kita perlu kenali dulu apa dan siapa itu generasi Z. Kemudian bagaimana gaya belajar dari generasi Z ini. Kemudian bagaimana kita menjadi guru bagi anak-anak kita yang berada di generasi Z. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana flip learning ini kita berlakukan untuk anak-anak kita di generasi Z. Kemudian tools pembelajaran. Jadi di sini mungkin di tools pembelajaran ini kita akan memperkenalkan beberapa tools, beberapa software yang Bapak Ibu bisa gunakan. Software ini sangat bagus untuk menghandle sistem atau model pembelajaran, terutama model pembelajaran yang flip learning ini. Kemudian nanti saya juga akan sedikit mendemokan
penggunaan tools ada dua, yaitu Screencastify dan edpuzzle. Dua tools ini adalah tools untuk sebenarnya untuk video maker atau membuat video dan juga untuk membuat kelas video. Jadi dua tools ini sangat bagus untuk kita yang ingin membuat media ajar atau materi ajar kita dalam bentuk video. Oke, kita lihat dulu apa dan siapa generasi Z itu. Jadi menurut generasi Z itu adalah mereka yang lahir antara 1995 sampai 2014. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang kita ajar sekarang di SMA, SMP, dan SD itu adalah sudah masuk ke generasi Z. Karena mereka lahirnya di sini. Generasi Z ini adalah generasi penerus dari generasi milenial. Jadi generasi sebelumnya itu yang sudah mengenal teknologi itu generasi milenial. Generasi sesudahnya itu juga malah lebih mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Makanya ada beberapa hal yang berbeda perlakuan kita kepada mereka, terutama dalam sistem pembelajaran. Di Indonesia sendiri generasi Z ini berjumlah untuk sekarang ini berjumlah sekitar 68 juta jiwa. Kalau di dunia itu sudah sekitar 2,5 miliar jiwa. Kenapa mereka dikatakan generasi Z? Karena mereka lahir di tengah perkembangan teknologi informasi. Jadi ada juga yang mengatakan mereka itu adalah generasi net atau generasi network. Kemudian setelah kita tahu siapa itu generasi Z, kita harus tahu juga bagaimana gaya belajar yang mereka senangi atau gaya belajarnya mereka itu seperti apa sebenarnya. Jadi ada 5 sebenarnya gaya belajar dari generasi Z ini. Ada generasi yang pertama itu dia belajar senang atau cenderung menggunakan teknologi. Kemudian mereka belajar itu dengan inovasi. Jadi mereka mereka belajar sesuatu dengan membuat inovasi-inovasi atau karya-karya yang inovatif. Kemudian mereka suka belajar hal-hal yang konkret atau hal-hal yang nyata. Jadi mereka itu lebih senang atau cenderung kalau misalnya kita ajari sesuatu dengan menunjukkan sesuatu yang nyata kepada mereka, memperlihatkan sesuatu yang nyata. Dibanding kalau kita memberikan teori, memberikan materi bacaan di kelas dan seterusnya, mereka itu cenderung lebih senang atau lebih cepat memahami kalau hal-hal yang diberikan itu lebih nyata atau konkret. Kemudian berikutnya mereka itu adalah generasi yang kritis. Jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu banyak mendapat serangan-serangan pertanyaan atau hal-hal kritis lainnya dari anak-anak kita karena mereka memang ada di generasi yang kritis. Kemudian terakhir, mereka itu adalah generasi visual. Jadi mereka lebih senang kalau sesuatu itu kita berikan secara visual dibanding kita memberikan buku teks yang mereka harus baca dan seterusnya. Mereka lebih senang kalau mereka diberikan materi itu dalam bentuk yang mereka bisa nonton, dalam bentuk visual, dalam bentuk video, dalam bentuk film, dan seterusnya. Jadi ini 5 gaya generasi Z yang perlu kita ketahui. Jadi mereka ini cenderung belajar berbeda dengan kita. Kalau kita dulu mungkin masih senang membaca buku, diberikan buku bacaan yang banyak, kita akan baca. Tapi kalau generasi Z ini, saya tidak yakin kalau kita berikan buku kepada mereka untuk diberikan tugas dan seterusnya, mereka bisa mau membaca buku itu. Mereka senang membaca buku itu. Karena mereka lebih senang kalau materinya itu dalam bentuk visual atau video pembelajaran. Olehnya itu, mungkin kalau Bapak Ibu punya anak di rumah, kalau ada masalah
pelajaran di sekolahnya misalkan, mereka lebih cenderung mencari jawabannya itu di YouTube dibanding mencari jawabannya di Google. Jadi mereka senang mencari sesuatu itu atau belajar sesuatu itu dari nonton, dari video dibanding dari membaca. Oke, jadi ini 5 gaya belajar generasi Z. Jadi setelah kita tahu bagaimana mereka belajar, terus kita sebagai guru harusnya seperti apa? Kalau guru sekarang, kalau sebelumnya di zaman kita mungkin guru itu hanya sebagai memberikan materinya satu arah. Kalau sekarang guru itu lebih ke arah sebagai fasilitator. Jadi kita hanya menjadi fasilitator saja, memfasilitasi saja anak-anak kita untuk mencari sesuatu materi dari dunia teknologi, dari dunia internet misalnya. Kita hanya bisa memberikan misalnya, silahkan cari materi ini di link ini, maka mereka akan cenderung mencari itu. Dibanding kalau kita menulis di papan tulis, mengajarkan dari awal, dari A sampai Z, mereka lebih senang kalau kita hanya mengarahkan, mencari materi yang mana, dan seterusnya. Karena tidak ada materi yang tidak ada lagi di internet di zaman sekarang ini. Oke, next. Terus sebagai fasilitator, sebagai guru yang bertugas sebagai fasilitator, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama itu kita harus mampu membuat konten pembelajaran berbasis IT. Yang pertama kita harus mampu membuat media dalam bentuk video. Kalau bisa kita bisa membuat media dalam bentuk animasi, terus kita membuat media dalam bentuk mapping, games, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang tugas yang terberat kita sebagai guru di zaman generasi Z ini. Jadi sebaiknya kita harus mampu juga membuat minimal media pembelajaran itu dalam bentuk video. Jadi berdasarkan pengantar yang saya bawakan tadi, jadi bagaimana model pembelajaran bagi generasi Z ini? Itu pertanyaan besar yang harus kita tahu. Jadi bagaimana Bapak Ibu meng-create atau membuat model pembelajaran yang betul-betul cocok di generasi Z atau bagi anak-anak kita yang ada di sekolah sekarang, berdasarkan 5 kriteria yang saya sudah jelaskan sebelumnya, maka dianggap model yang paling cocok untuk pembelajaran anak-anak kita sekarang itu adalah model yang namanya flip learning. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang pernah dengar istilah ini. Jadi model pembelajaran flip learning itu adalah model pembelajaran yang membalik. Kalau sebelumnya di metode tradisional, di mana biasanya kita memberikan materi dulu di kelas, setelah itu siswa kita berikan tugas untuk dikerjakan di rumahnya. Itu yang tradisional. Kalau di flip learning ini itu sebaliknya. Kita berikan dulu materi di kelas, kita berikan dulu materi di rumahnya melalui video pembelajaran yang kita sudah buat atau link video pembelajaran yang kita berikan di rumahnya masing-masing. Setelah itu, setelah sampai di kelas, kita tinggal pemantapan saja atau pendalaman materi saja. Jadi mereka sudah belajar materinya dari video, mereka sampai di kelas, mereka tinggal melakukan diskusi kelompok atau mengerjakan tugas untuk sebagai pendalaman bagi mereka. Solusi flip learning ini juga bukan hanya cocok kelas blended learning, tapi full daring di masa pandemi sekarang ini juga cocok untuk kita lakukan. Jadi setelah kita berikan materi videonya, pendalamannya itu bisa kita lakukan dalam bentuk kuis, dalam bentuk diskusi yang juga bisa dilakukan secara virtual.
kalau flip learning yang dalam bentuk blended learning, yang dimana anak-anak masih bisa belajar di sekolah, itu materi dalam bentuk video kita berikan sebelumnya kepada mereka, sampai di kelas kita tinggal melakukan diskusi kelompok, tinggal melakukan kuis, dan flip learning. Terus pertanyaannya bagaimana kita melakukan ini? Untuk melakukan ini tentu saja hal yang paling utama kita harus punya konten dulu. Dan konten yang paling cocok itu adalah konten video pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana membuat video pembelajaran ini? Ada banyak tools yang bisa digunakan secara free, secara tanpa berbayar, tanpa harus membeli softwarenya, dan sangat mudah untuk digunakan. Saya sangat merekomendasikan dua tools ini untuk video maker. Yang pertama itu untuk video maker itu ada namanya Screencastify. Screencastify ini kita bisa akses di www.screencastify.com. Cuman Screencastify ini adalah tools yang harus kita gunakan pada browser tertentu, yaitu Google Chrome. Jadi tools ini terembed atau menjadi ekstensi pada browser Chrome. Jadi kita bisa dapatkan di Chrome Web Store. Saya akan demokan bagaimana cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya. Screencastify ini share, jadi Screencastify, jadi kita bisa share ke anak-anak kita menggunakan Google Classroom yang kita sudah buat sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada juga tools video learning. Video learning ini adalah pengguna untuk melakukan editing, untuk memotong, menambah konten video, kemudian bisa menyisipkan kuis-kuis di antara video yang ada itu. Jadi kita bisa menyisipkan pertanyaan-pertanyaan di mana siswa bisa lanjut mengerjakan tugasnya, menonton videonya pada saat dia sudah menjawab pertanyaan yang kita berikan di video itu. Jadi ini namanya editpuzzle. Editpuzzle ini alamatnya di www.editpuzzle.com. Ini juga selama kita mempunyai akun email, saya rekomendasikan email Gmail, emailnya di Google Mail atau di Gmail, maka kita bisa menggunakan dua tools ini secara free atau secara gratis. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, supaya saya bisa langsung menjawab. Kita lebih ke arah diskusi saja. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, sebelum saya mendemokan materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Lanjut Pak Wahid. Oke, terima kasih Bu Luli. Atau kalau ada yang ingin bertanya juga bisa diketik di chat room. Nanti Bu Luli akan membacakan. Oke, saya share. Tapi Pak Wahid ada yang bertanya. Iya. Pak Wahid, sebelum lanjut Pak ada yang bertanya. Iya. Oke. Pertanyaannya dari Pak Dodo, Pak Dodo. JR. Oke,
Hanya apa keunggulan aplikasi ini dibanding yang lain? Pertanyaannya yang lainnya ini yang dimaksud apa ya? Mungkin jadi dua aplikasi ini adalah aplikasi untuk video. Oh, Ibu. Jadi dia lebih apa namanya? Lebih fokus ke pembelajaran untuk video. Jadi kalau di apa namanya di misalnya pakai Google Classroom, dua aplikasi ini bisa menjadi supporting, bisa menjadi bagian dari sistem pembelajaran atau media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi dia lebih fokus ke video. Keunggulannya dibanding yang video juga, mungkin ini yang free. Ini yang free dan user friendly atau sangat mudah digunakan. Sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu software ini, mungkin tanpa kita ajari, tanpa kita arahkan, sebenarnya sudah bisa digunakan. Kenapa? Karena sangat mudah digunakan. Nanti kita lihat semudah apa aplikasi ini digunakan. Kemudian saya share dulu ya. Kalau ini kelihatan ya. Iya, kelihatan. Google. Jadi saya mulai dari Screencastify. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya sangat mudah. Kita buka dulu Chrome kita, jadi Google Chrome. Kita kelemahannya aplikasi ini hanya bisa kita tempel pada Google Chrome. Jadi kalau kita menggunakan browser yang lain, misalnya pakai Mozilla, pakai Safari dan seterusnya, itu tidak bisa kita gunakan. Ini hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan browser Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, kita tinggal ketikkan extension di bagian Google seperti ini. Nanti setelah itu kita akan melihat extension Chrome Web Store di baris pertama, di baris paling atas. Kita tinggal klik extension tersebut. Kita klik extension tersebut, maka kita akan diarahkan ke extension yang ada di Google Chrome. Kita tinggal memasukkan atau mengetikkan kata kunci Screencastify saja. Screencastify. Maka kita akan ditunjukkan di bagian paling atas itu ada tools atau ada software namanya Screencastify. Di sebelahnya kalau kita belum install itu akan muncul tulisan Add to Chrome. Kita tinggal klik saja Add to Chrome, maka dia akan masuk ke akan masuk ke atau tertempel ke Google Chrome kita. Tandanya kalau dia sudah tertempel di Google Chrome yang kita miliki, itu di bagian sebelah kanan atas. Biar begini kan ada. Ya, di bagian sebelah kanan atas itu muncul icon seperti ini. Jadi kalau kita dekatkan, itu akan muncul tulisan, kita dekatkan pointer kita ke sana, itu akan muncul tulisan Screencastify atau Screen Video Recorder. Jadi dia bisa, kalau dia sudah aktif, kita bisa gunakan ini untuk merekam
browser kita atau merekam layar desktop kita, atau bisa juga malah merekam kita menggunakan video, menggunakan kamera di laptop kita atau di komputer kita. Pada saat kita klik Screencastify tersebut, itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau kita klik icon Screencastify tersebut, itu akan muncul tulisan seperti ini. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kita bisa merekam, memilih browser tab, artinya kita merekam apa yang kita lakukan di browser kita. Kita bisa rekam juga desktop kita, maka semua yang ada di komputer kita, kita bisa rekam. Kalau kita menjalankan aplikasi, ini sangat cocok biasanya kalau kita membuat video tutorial. Misalnya cara mengerjakan atau membuat aplikasi, menggunakan aplikasi Microsoft Word misalkan. Itu bisa kita lakukan. Atau kita rekam diri kita melakukan presentase menggunakan PowerPoint misalkan, itu kita bisa lakukan dengan desktop ini. Atau kita bisa merekam dalam bentuk video kita dalam bentuk dari kamera. Jadi kita merekam dalam kamera. Jadi kita bisa pilih yang ini. Kemudian pada saat melakukan perekaman, itu apakah itu browser atau desktop, itu kita bisa mengaktifkan kameranya atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ini opsinya. Kalau suara kita mau langsung direkam, itu kita aktifkan mikrofonnya. Atau pada saat kita ingin menampilkan foto kita atau kamera wajah kita di kamera sambil menjelaskan, itu bisa juga kita lakukan. Jadi 2 hal ini bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita mau merekam, maka tinggal kita klik record. Kemudian ada juga bagian detailnya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari atau bisa baca di tutorial Screencastify dan Edit File yang kita bagikan. Sudah di-share mungkin di grup sama Ibu Luli. Silahkan dipelajari itu. Kalau ada masalah bisa kita diskusikan juga nanti. Jadi grup yang kami buat itu tidak sebatas hanya bisa digunakan pada saat latihan ini, tapi nanti misalnya ada permasalahan pada saat sudah mau mengimplementasi, pada saat sudah mau untuk membuat, itu bisa Bapak Ibu tanyakan. Oke, jadi itu yang penting. Jadi pada klik record, maka dia akan merecord apa yang kita lakukan di sini. Jadi apakah kita mau merecord secara keseluruhan? Seperti ini. Jadi kita bisa hitung countdown-nya misalnya 10 detik. Pada saat setelah 10 detik kita sudah mulai presentase. Jadi di bagian bawah layar itu karena kita aktifkan videonya, dia akan muncul seperti ini, muncul di layar juga. Kemudian kita bisa memulai menjelaskan, misalnya kita mau tampilkan PowerPoint kita, maka kita jelaskan PowerPoint tersebut sambil direkam. Jadi kayak kita mengajar, di situ muncul PowerPoint-nya, kemudian di bagian itu kita bisa munculkan video kita seperti ini. Oke, jadi kemudian setelah selesai merekam, itu kita misalnya sudah selesai,
kita stop saja rekaman, maka Screencastify secara otomatis akan menunjukkan hasil rekaman kita. Di sini kita bisa melakukan editing. Jadi ada beberapa yang bisa kita edit. Ini videonya, misalnya kita mau cut, itu bisa. Jadi misalnya kita cut di bagian awal ini. Misalnya bagian awal ini kita cut saja, maka dia akan terpotong. Misalnya saya mau cut detik ke 0 sampai detik ke 10 atau detik ke 9. Setelah itu saya save trim, maka dia akan memotong. Jadi dia akan memotong videonya. Kita tunggu proses pemotongan videonya. Jadi dipotong ini di detik ke 0 sampai detik ke 0,009, detik ke 9. Setelah itu akan muncul hasil pemotongannya. Jadi dia tidak kelihatan. Kemudian di layar juga. Kemudian kita bisa ini hasil rekamannya. Oke, jadi hasil rekamannya. Jadi hasilnya sudah dalam bentuk video ini. Kalau kita mau edit lagi dalam bentuk yang lebih dalam lagi, kita di bagian atas itu ada Open in Editor. Itu kita bisa edit lagi lebih dalam. Selain memotong yang tadi yang saya tunjukkan, kita juga bisa menambahkan rekaman teks, bisa menambahkan teks di videonya dan seterusnya. Jadi bagian ini untuk menambahkan teks, ini untuk memperbesar. Misalnya saya ingin meng-highlight bagian Screencastify ini, tinggal saya misalnya pada detik keberapa saya mau misalnya ini saya mau highlight. Ini sorry. Kembali dulu. Jadi misalnya saya tentukan dulu, saya mau highlight di sini. Jadi highlight ini tujuannya untuk memperbesar di detik tertentu atau di menit tertentu. Jadi misalnya kemudian ada misalnya ini ya, di menit ke sini saya mau highlight ini. Ini saya misalkan. Kita lihat hasilnya. Coba kita jalankan. Misalnya kita mau tampilkan PowerPoint kita, maka kita jelaskan PowerPoint. Jadi ini meng-highlight. Yang ini artinya kelihatan. Kita mau tampilkan PowerPoint kita. Ya, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi ini di menu editingnya itu ada 4 yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita bisa meng-cut bagian-bagian tertentu dari video. Yang kedua kita bisa
mengcrop video kalau kita tidak mau tampilkan semua. Kemudian yang ketiga bisa meng-highlight atau membesarkan atau mengecilkan bagian tertentu pada waktu tertentu di layar kita. Kemudian yang keempat itu kita bisa memasukkan teks juga di dalamnya. Oke, setelah selesai melakukan editing, kita bisa melakukan ekspor. Ekspor ini kita bisa ekspor ke dalam bentuk file MP4 atau video. Kemudian kita juga bisa ekspor ke dalam Google Drive yang kita miliki. Jadi biasanya pada saat kita sudah punya email masing-masing, itu secara otomatis kita juga punya email Google Drive. Oke, mungkin itu Screencastify. Jadi selain kita bisa download atau kita ekspor ke dalam file video yang tadi dalam bentuk file MP4, kita juga langsung bisa kalau kita punya YouTube, channel YouTube, kita bisa langsung publish ke YouTube kita. Tinggal kita klik tombol publish to YouTube yang ada di sebelah kanan dari Screencastify tersebut, atau bisa juga kita langsung share di Google Classroom-nya kita kalau kita punya Google Classroom. Jadi setelah melakukan editing, sudah memotong yang kita tidak perlukan, menambahkan teks-teks tertentu yang kita inginkan, misalkan untuk penguatan kepada siswa kita, kemudian juga bisa kita lakukan crop bagian tertentu dari video yang kita tidak ingin tampilkan, itu kita sudah bisa langsung publish. Nah, publish-nya ini bisa ke YouTube, bisa ke kelas Google Classroom yang kita inginkan, atau bisa kita download dalam bentuk video, kemudian nanti kita sharing ke mahasiswa kita dalam bentuk misalnya filenya kita langsung bagikan menggunakan WhatsApp dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu di Screencastify. Jadi intinya Screencastify ini fungsinya untuk melakukan perekaman terhadap layar yang kita lakukan. Jadi bisa kita presentase sambil merekam diri kita presentase. Kalau kita punya PowerPoint, kita rekam diri kita presentase menggunakan PowerPoint itu. Screencastify ini kalau sudah terekam, kita bisa edit, kemudian kita share di mana kita inginkan. Itu fungsi dasar dari Screencastify. Kemudian untuk yang yang edit file ini dia lebih berfungsi sebagai classroom. Jadi jadi kalau kita sudah punya video misalkan, kita bisa manfaatkan video itu di edit file. Kita bisa upload video kita di edit file, kemudian kita undang murid-murid kita untuk bergabung di edit file tersebut dengan memberikan kode kelasnya dan seterusnya seperti itu. Kalau di edit file itu alamatnya ini, edpuzzle.com. Kalau kita sudah punya email di di Gmail, itu kita bisa langsung sign in saja menggunakan. Jadi ada dua di edpuzzle itu, kita login sebagai teacher atau guru, kita login sebagai student. Kalau kita sebagai guru berarti kita harus login sebagai teacher. Kemudian siswa-siswa kita nanti kita minta untuk login sebagai student dengan memberikan kode kelas kita nantinya. Jadi saya misalnya gabung sebagai guru, kemudian ini Google. Saya pakai Google yang aktif saja. Jadi ini Google email Google saya. Saya langsung sign in dengan Google saya yang aktif. Nah, ini. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita sudah masuk ke edit puzzle. Pak Wahid belum di-share screen-nya. Oh, sorry. Pak Wahid, sebelum lanjut ada yang bertanya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Rahma.
bagaimana mengcombine Screencastify dengan YouTube? Oke. Ya, terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya, sangat bagus. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa Screencastify ini kita lebih arahkan atau lebih gunakan untuk membuat video, jadi merekam video kita. Kemudian setelah merekam, kita mengedit, cuman editing dari Screencastify ini tidak selengkap dengan kalau kita mengedit di software editing video yang real seperti yang kita beli, tapi sudah cukuplah untuk kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Jadi editingnya itu terbatas kepada memotong video, kemudian memberikan teks tambahan di dalam video tersebut, kemudian meng-highlight bagian tertentu di video, kemudian meng-crop pinggiran-pinggiran video yang kita tidak ingin tampilkan. Seperti itu. Setelah itu mengcombine-nya dengan dengan YouTube ya tadi pertanyaannya. Mengcombine-nya dengan YouTube, tinggal kita publish saja di YouTube. Jadi kita membuat videonya itu di Screencastify, setelah itu tinggal dipublish. Jadi ada bagian atau seperti yang saya tampilkan di layar ini. Tampil ya di layar? Iya, iya. Di situ kan ada publish to YouTube. Jadi tinggal kita klik saja publish ke YouTube, kemudian kita pilih channel YouTube yang kita punya. Atau kalau ini kita belum atau kita login ke channel YouTube kita, nanti akan muncul secara otomatis channel YouTube-nya kita yang mana. Nanti kita bisa pilih apakah kita mau di YouTube itu sifat video ini sifatnya private, hanya kita yang bisa lihat, atau kita public. Setelah itu kita upload. Saya kasih contoh, kita upload, kita berikan nama apa, misalnya pembelajaran Screencastify. Tinggal kita upload. Sambil mengupload, secara otomatis akan masuk ke channel YouTube kita. Jadi kalau kita mau memberikan link YouTube kita saja yang kita berikan. Jadi ke siswa kita berikan link YouTube saja, karena itu sudah ada di channel YouTube kita. Jadi tidak rumit. Kita rekam, edit, setelah selesai edit, kita bisa langsung kirim ke YouTube tanpa kita download ke laptop kita terlebih dahulu. Jadi dari Screencastify bisa langsung di-upload ke YouTube. Dan itu tidak akan memakan resource yang banyak, tidak akan banyak memakan kuota, karena yang berkomunikasi langsung antara YouTube-nya dengan Screencastify-nya. Beda kalau kita download dulu, baru kita upload kembali ke YouTube. Oke. Bisa ya, Bu, dimengerti? Insya Allah, Pak. Thank you. Oke, terima kasih, Bu. Oke, saya lanjut sedikit mengenai IDET Fasel tadi. Saya lupa share. Pak Wahid, masih ada pertanyaan? Iya. Ini dari Ibu Dodo. Iya. Ya, ini senada dengan pertanyaan Ibu Rahma, tapi ini katanya bukan combine. Katanya combine dari beberapa video hasil trim tadi menjadi satu video yang utuh. Ini pertanyaan atau apa ini? Mungkin maksudnya kalau misalnya mereka punya video yang terpisah-pisah, mau digabung atau dikombine menjadi satu video utuh. Kalau itu sih mungkin ada aplikasi lain ya, Bu, untuk menggabung video. Mungkin apa namanya yang Bu Luli biasa pakai, KineMaster ya? KineMaster dengan Filmora. Ya. KineMaster dengan Filmora itu kalau kita mau menggabung beberapa video.
Kalau yang Screencastify ini lebih ke arah merekam aktivitas kita yang ada di layar laptop kita. Jadi misalnya kita ingin membuat video presentasi kita, kita tinggal mengaktifkan PowerPoint kita, kemudian kita menjelaskan. Setelah itu kita akan menjadi satu video. Setelah itu baru kita upload. Jadi fungsinya untuk menggabung beberapa video ini tidak ada di apa namanya di Screencastify. Mungkin bisa menggunakan rekomendasi kami, bisa menggunakan Filmora atau bisa menggunakan KineMaster. Mungkin itu Ibu dari pertanyaan dari Ibu Dodo. Masih ada? Oke. Ibu. Oke, silahkan Pak Wahid lanjut. Materi puzzle. Puzzle ini saya share layar dulu. Puzzle ini sebenarnya fungsinya sebenarnya mirip dengan jadi dia bisa menjadi classroom, tapi classroomnya di sini untuk video. Jadi videonya bisa kita buat sendiri, misalnya kita buat sendiri di Screencastify, kemudian kita upload di Puzzle ini. Atau bisa juga kita cari dari channel YouTube-nya orang, kita pasang di sini, kemudian kita potong yang kita tidak perlukan, kita berikan, sisipkan kuis-kuis di antara video tersebut, itu kita bisa lakukan dengan Puzzle ini. Ini sangat bagus sebenarnya untuk pembelajaran full daring seperti yang sekarang ini. Jadi kita berikan video pembelajaran, di sela-sela video itu kita bisa berikan kuis, kita berikan pertanyaan, nanti setelah siswa menjawab pertanyaan itu, baru dia bisa lanjut ke untuk menonton video berikutnya. Itu keuntungan atau kelebihan dari Editpuzzle ini. Untuk alamatnya sendiri itu ada di editpuzzle.com seperti yang tampil di layar. Sudah tershare ya Bu layar saya? Ya, sudah. Sudah, oke. Kalau kita sudah punya akun Google atau Gmail, itu kita bisa langsung gabung saja dengan login. Untuk gabung, tapi kalau kita perintahkan ke siswa kita, ke student kita, maka kita harus perintahkan dia untuk join atau bergabung sebagai student. Saya pilih teacher. Kemudian kalau punya akun Google, langsung saja sign in with Google. Kita pilih akun Google kita yang mana yang kita mau gunakan. Nanti dia akan masuk sebagai ini. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu di bagian sebelah kanan layar ada beberapa menu. Home itu adalah menampilkan video-video pembelajaran yang lagi tren. Kemudian kurikulum yang ada di Editpuzzle sendiri. Kemudian misalnya kita bisa melihat, misalnya saya di grupnya Universitas Negeri Makassar, saya bisa melihat materi-materi yang sudah dibuat oleh teman-teman saya yang berada di grup di Universitas Negeri Makassar. Di sini ada 13 teacher yang menggunakan di UNM yang menggunakan Editpuzzle ini. Ini saya bisa lihat materi-materinya. Kemudian my content ini adalah video pembelajaran yang saya sudah buat, konten-konten apa yang ada, apakah saya upload atau saya saya cari di YouTube. Jadi kelebihannya di sini, kalau kita tidak punya waktu untuk belum punya waktu untuk membuat video sendiri, kita bisa mencari materi yang bersesuaian dengan materi kita di YouTube. Jadi misalnya saya cari di YouTube materi mengenai
screen Castify misalnya. Maka saya bisa menggunakan materi ini, materinya orang sebagai materi di pembelajaran saya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dua bagian ini di screen Castify, yaitu konten. Konten itu adalah materi kita atau isi dari materi kita. Kemudian My Classes ini adalah kelas yang kita miliki. Jadi kita bisa membuat kelas di sini. Jadi kita bisa membuat classroom di sini sama dengan Google Classroom. Kita bisa buat, ada dua pilihan. Kelas kita buat secara manual sendiri. Jadi tinggal kita pilih add new class, masukkan nama kelasnya, misalnya bahasa Indonesia misalkan. Kemudian ini deskripsinya apa, kelas tipenya kita mau klasik atau mau open. Kalau klasik itu ya normal, kalau open itu berarti bisa dilihat oleh semua orang. Kalau klasik itu video kita ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa kita atau siswa kita. Misalnya saya buat create class, maka kelas bahasa Indonesia ini akan muncul. Ini tinggal kita isi. Tapi sebelum kita mengisi ini, kita bisa setting siswanya siapa, kita bisa invite studentnya berdasarkan email yang mereka punya, atau kita bisa memberikan mengunci kelas kita. Kalau kita ingin sudah misalnya kelas kita ini ingin kita bagi dengan ke mahasiswa kita, kita harus bagikan ini kelas code-nya ini. Jadi mahasiswa nanti atau siswa nanti akan bergabung di kelas kita dengan menggunakan kode ini. Jadi karena saya pilih klasik tadi, tidak semua orang bisa bergabung. Jadi hanya siswa yang mengetahui kode kelas ini yang bisa melihat konten materi video saya. Itu bagian buat konten. Jadi ada dua bagian di edit puzzle ini, adalah kelas dan konten. Kalau kelas itu adalah bagaimana kelas yang kita buat. Jadi belum ada isinya ceritanya. Misalnya kita mau buat kelas bahasa Indonesia, maka kita harus siapkan dulu kelas bahasa Indonesia. Di kelas ini bergabung kalau kita sudah berikan ke sini. Setelah kelas itu ada bagian konten. Bagian konten ini adalah materi yang kita ingin persiapkan atau materi video yang kita ingin persiapkan. Kita bisa upload sendiri kontennya, atau bisa kita cari di YouTube. Jadi ada dua, bisa kalau mau cari kontennya di TED Talks, kalau materi lain mungkin bisa cari di YouTube. Tinggal memasukkan saja topiknya apa, misalnya tentang penelitian misalkan. Misalnya saya suka yang ini untuk jadi materi saya, tinggal saya pilih. Kemudian kita bisa lakukan editing atau pengeditan terhadap videonya. Enggak ready ya. Misalnya ini. Ini videonya. Jadi videonya misalkan di YouTube itu ada 14 menit. Kita bisa edit. Misalkan ada bagian-bagian tertentu yang kita ingin potong. Maka kita tinggal sorry, channel YouTube saya masih. Oke, cari saya video yang lain ya. Sebagai contoh yang ini.
Ini tadi. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini bisa saya potong. Jadi misalnya saya hanya ingin mengambil yang sampai di sini saja misalkan. Sampai di sini saja. Nanti kita cut. Nah, jadi ini detik ke 0 sampai detik ke 51 misalnya saya mau buang, tinggal saya hilangkan. Maka dia terpotong. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Jadi tinggal kita cut-cut saja bagian-bagian yang kita tidak perlukan. Misalnya ada di bagian tengah ini, kita mau buang saja di sini. Kita cut dulu misalnya di sini. Kemudian sampai di sini misalkan kita cut lagi. Kita bagian yang tampilkan di edit hasil kita. Jadi ini tercut. Nah, itu cara memotong. Over ini tujuannya untuk memberikan penjelasan tambahan di video tersebut. Tapi kalau kita, ini biasanya berlaku kalau kita upload sendiri materi videonya. Kalau kita ambil dari YouTube, itu biasanya di blok oleh YouTube untuk melakukan penambahan voice di sana. Kemudian ada ini yang cukup penting dan cukup bagus. Kita bisa menambahkan pertanyaan. Ada 3 jenis pertanyaan yang kita bisa tambahkan, misalnya multiple choice, open-end question, atau kita bisa tambahkan note. Kita bisa memilih di detik keberapa pertanyaan itu kita mau tambahkan. Misalnya saya mau menambahkan di detik ke-43. Saya tambahkan pertanyaan pilihan ganda, maka saya tinggal memberikan pertanyaannya apa. Jawabannya kita bisa berikan di sini. Jawaban yang benar yang mana, jawaban yang salah yang mana. Misalnya yang benarnya itu, misalnya jawabannya video. Misalnya yang salah, misalnya jawaban lain, choice lain, misalnya audio. Kalau ada tambahan jawaban yang lain, kita bisa tambahkan gambar misalkan. Dan seterusnya. Setelah itu kita save. Maka di sini, di detik 43 ini, pada saat siswa kita memutar videonya, setelah dia sampai di detik ke 43, videonya akan berhenti. Video akan berhenti sebelum siswa kita menjawab soal-soal pertanyaan. Saya jawab video, maka dia akan baru dia akan lanjut. Demikian juga di detik lain, kita bisa berikan multiple pertanyaan di sana. Setelah selesai baru kita finish. Maka ini akan jadi satu video pembelajaran. Setelah jadi konten ini, jadi ini kan tadi kita edit di konten. Kalau masih ada yang mau diedit, untuk mengedit dan seterusnya. Setelah jadi, baru kita bisa hubungkan dengan kelas yang kita buat tadi di sini menggunakan assign. Di sini misalnya karena kelas saya tadi saya buat bahasa Indonesia, maka saya assign ke bahasa Indonesia. Assign ini kita bisa atur siswa kita bisa lihatnya dari tanggal kalau mau. Jadi misalnya saya mau konten ini hanya bisa dilihat oleh siswa saya dari tanggal 7 sampai tanggal 8 misal. Tanggal 7. Kemudian due date-nya itu tanggal
8. Jadi itu bisa kelihatan. Jadi setelah itu jamnya juga kita bisa setting. Kemudian kita save. Nah ini. Kemudian ada di sini free pen skip. Nah, kalau kita on-kan ini, siswa kita itu hanya bisa menjawab, hanya bisa lanjut nonton videonya setelah dia menjawab. Tapi kalau kita off-kan, dia bisa skip. Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia tinggal continue saja. Nah, kalau kita on-kan, maka dia menjawab. Kemudian setelah assign kelas, itu ada juga public link. Kita bisa di grup WhatsApp kita dan seterusnya, maka siswa juga bisa lihat video tersebut. Maka di kelas bahasa Indonesia tadi itu sudah ada. Saya masuk di kelas bahasa Indonesia. Itu sudah ada videonya yang tadi. Ini belum muncul karena tidak ada studentnya. Jadi yang harus kita lakukan buat kelas dulu. Itu tadi kalau kelasnya saya buat manual. Misalnya saya sudah punya kelas di Google Classroom. Tinggal saya pilih yang create class new Google Classroom. Misalnya saya kebetulan hanya ada satu classroom di Google saya pilih ini misalkan. Setelah saya pilih kelas yang saya mau masukkan di ITPAD ini, saya centang. Jadi kalau ada 10 kelasnya di Google Classroom, itu akan muncul 10-10-nya di sini. Kita tinggal memilih yang mana yang kita mau import. Ini maka dia akan secara otomatis terimport dengan student yang ada di sana. Jadi student bisa login ke kelas kita, itu sudah secara otomatis tinggal menggunakan emailnya dia untuk di IDETPAS login. Jadi ada 45 siswa saya ini sudah gabung ke Classroom. Oke. Setelah itu, setelah kelas Sotero jadi, kembali kita konten, misalnya konten yang ini. Konten yang ini saya bisa assign juga ke kelas yang tadi, kalau saya mau gunakan. Jadi tadi sudah saya assign ke bahasa Indonesia, saya mau assign ke dia akan muncul di videonya. Di sini juga kita bisa kontrol mahasiswa kita apakah sudah nonton 100% video itu atau belum. Jadi akan muncul laporannya di sini. Jadi dia sudah nonton 100% atau masih berapa. Bisa pilih di sini. Put to post ke Google Classroom. Maka pada saat saya klik ini, materi video saya ini akan muncul di kelas Google Classroom saya. Lihat Google Classroom ya. Ini kelas Sotero saya di Google Classroom. Saya bisa lihat, ini dia. Ini akan muncul postingan baru saya, new assignment. Saya akan lihat siswa-siswa saya sudah menonton atau belum materi saya di IDETPASEL ini. Jadi IDETPASEL ini bisa kita koneksikan secara langsung dengan Google Classroom atau bisa kita pakai mandiri tanpa berhubung dengan Google Classroom. Kelebihan kalau kita pakai di IDETPASEL ini akan kelihatan. Kita bisa berikan nilai ke
siswa kita kalau dia sudah nonton berapa persen misalnya, itu kita bisa berikan nilai. Jadi kita bisa lihat berapa persen dia nontonnya. Nah, ini masih 0%, ini masih 0%, ini sudah 10%. Jadi akan kelihatan apa yang ada di edit file ini, di video yang kita sudah buat di edit file ini, classroom. Jadi kita langsung tahu video yang edit file ini kita kirim ke Google Classroom untuk dinonton mahasiswa kita di kelas. Nah, ini tadi contohnya yang saya sudah buat. Nah, nonton ini pada saat dia sampai ke menit, misalnya sudah sampai di menit ke sini. Nah, kita tunggu di itu akan muncul pertanyaannya. Dan siswa tidak akan bisa lanjut kalau dia belum menjawab pertanyaan ini. Sampai di detik ke-43 akan muncul pertanyaan yang kita setelah saya pilih salah satunya, misalnya seperti ini, pertanyaannya ini akan teracak. Jadi misalnya saya pilih ini salah, akan muncul di jawabannya mahasiswa bahwa itu salah. Tapi dia tunjukkan yang benar itu ternyata video. Setelah itu mahasiswa akan lanjut untuk menonton video berikutnya. Jadi kita bisa pertanyaan quiz video kita buat tadi. Jadi oke. Jadi ada muncul pertanyaan jawabannya di sini. Soalnya di sini, nanti setelah dijawab baru akan muncul, bisa continue. Akan ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa bisa menambahkan voice over untuk PowerPoint? Jadi ini maksudnya mungkin di Itfasel tadi. Jadi di Itfasel itu kalau kita mau tampilkan PowerPoint kita harus merekam video presentasi menggunakan Screencastify tadi. Kalau sudah direkam pakai Screencastify, baru kita upload di Itfasel. Setelah di Itfasel itu kita baru bisa menyisipkan lagi voice over di presentasi kita tersebut kalau ada yang mau ditampilkan. Jadi bisa saja kita nggak usah presentasi dulu, kita tampilkan saja dulu PowerPoint kita dalam bentuk video.
Setelah itu baru kita voice over. Tapi itu pekerjaan 2 kali sebenarnya. Nah, setelah PowerPoint-nya, presentasi PowerPoint-nya langsung jadi di sana menjelaskan, kemudian nanti tinggal di-upload saja di Itfasel. Jadi tinggal di-upload saja di-upload saja hasil rekaman Screencastify-nya di Itfasel. Setelah itu tidak perlu lagi karena tidak perlu di voice over karena rekaman suara kita sudah muncul juga saat kita merekam. Kalau mungkin ada tambahan lagi yang kita lupa saat itu, maka kita bisa tambahkan voice over. Voice over ini bisa kita lakukan kalau videonya itu adalah kalau video yang kita ambil dari YouTube itu tidak bisa kita tambahkan voice over. Itu dikunci atau diblok oleh channel YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Rahman Rajab lagi keluar dari topik bagaimana mengunci video selesai baru mengisi daftar hadir. Sebenarnya tidak perlu kita membuat daftar hadir untuk mengunci daftar hadir untuk menonton video, tapi kita sudah bisa lihat di Itfasel itu siapa yang sudah nonton videonya, siapa yang sudah nonton videonya, siswa siapa yang sudah nonton videonya 100% dan siapa yang masih 0% persentase di sini, Pak. Kita bisa lihat, misalnya Nasria ini, nanti kalau dia sudah nonton videonya secara keseluruhan, nanti akan persen. Demikian juga nanti kalau ada siswa namanya Sucitra, hanya sampai setengahnya dia nonton, maka dia akan dilaporkan menonton videonya 50% saja. Itu akan kita bisa lihat, kita bisa monitor di Itfasel ini. Jadi soal kita bisa lihat, ini kebetulan saya lihat sudah 20%, karena saya nonton tadi, maka reportnya di sini sudah 20% nonton videonya. Mungkin itu saja mungkin jawabannya. Pertanyaan yang lain ya. Masih ada Pak Wahid pertanyaan dari Bu Nasrah. Dan siswa juga bisa menguploadnya ke grup kelas di Itfasel. Jadi yang bisa mengisi video itu hanya yang menjadi teacher. Jadi dia harus sebagai teacher untuk bisa mengupload video. Jadi kalau di Itfasel itu yang punya punya hak akses atau punya hak untuk mengupload video itu hanya teacher, hanya guru. Siswa tidak. Jadi hanya menonton saja, kemudian kalau ada kuis atau ada pertanyaan, baru dia yang di mungkin itu saja, Bu Luli. Oh ya, oke, terima kasih Pak Wahid. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Iya, detailnya Han ya Bu Luli ya. Oke. Dan tutorial Oke. yang sudah dikirim. Oke, untuk Nanti materinya semua, untuk materi PowerPoint-nya sudah dikirim tadi di grup WA. Terus videonya juga sudah dengan file PDF-nya juga tadi. ya, Ibu Luli terputus ya.
Pak Wahid, sampai sini materinya? Ya, Oke. jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita akhiri. Untuk prakteknya memang agak sulit kalau kita kelas daring seperti ini. Jadi mungkin solusinya Bapak Ibu bisa mencoba apa yang saya demokan tadi. Setelah ini, kemudian mungkin ada panduan, jadi ada tutorial yang bisa Bapak Ibu ikuti dalam bentuk, kami kirimkan dalam bentuk file PDF. Silahkan diikuti tutorial itu. Pada saat mencoba dan ternyata ada masalah yang didapatkan atau ada case yang belum saya sempat jelaskan, nanti kita bisa diskusikan lewat grup WA. Jadi nanti kami inginnya Bapak Ibu punya outputnya ini bisa membuat materinya menggunakan dua tools ini, Screencastify dan Edpuzzle. Saya rasa untuk materi ajar untuk di sekolah kita, dua tools ini sudah bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sudah cukup dua tools ini untuk bisa menghasilkan video pembelajaran yang lumayan bagus untuk anak-anak kita. Ya, silakan Bu Luli. Terima kasih Pak Wahid. Sebelum diakhiri, saya minta dulu semuanya ditampilkan videonya. Karena saya mau screenshot untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Tabe, minta tolong ditampilkan semua. Pak Muaidin belum, Ibu Masyita, Ibu Rahmawati, Hasna, Pak Alwi, Ibu Andri, Tabe, untuk sebagai dokumentasi. Muncul kan? Ibu Haja Eka, Ibu Nur Samsi, Ibu Andri mana? Ini katanya jaringannya jelek ini, Ibu Andri. Oke. Saya tunggu dulu Pak Wahidi untuk ini sebagai dokumentasi. Ya, silakan Bu. Ya. Sambil menunggu wajahnya muncul, bagaimana dengan absennya? Sudah mengerti tadi yang dijelaskan di grup? Kalau supaya tidak tertimpa, baiknya itu selalu Ki ambil file yang terakhir untuk tanda tangan. Atau bagusnya juga itu berurut Ki saja, sesuai nama di absen. Oke, tinggal satu ini Ibu Haja Eka Swasti. Ibu Siti Alang mana? Ibu Siti Alang. Tadi saya capture. Oh, belum nampak. Ibu Nur Samsi, Ibu Haji. Fotonya saja, kalau tidak ada mukanya, fotonya saja. Oke, smile. Senyum, Ki. Bismillah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk bergabung di pelatihan pengabdian kami. Dan nanti untuk sertifikatnya akan saya berikan melalui Google Drive. Nanti saya kasih linknya dia untuk sertifikatnya. Insya Allah tidak ada halangan. Saya usahakan minggu ini. Kebetulan juga karena saya lagi sibuk bolak-balik rumah sakit. Tapi saya usahakan secepatnya nanti sertifikatnya diberikan. Dan saya infokan di grup kelas di grup ini, di grup PKM. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.